ngapain hari ini? Apa kabarnya semua? Luar biasa. Kurang kedengaran. Sekali lagi, apa kabarnya semua? Luar biasa. Amin. Kakak yakin kita semua dalam keadaan yang sangat baik dan luar biasa. Amin. Yuk sebelum kita ibadah, kita boleh tutup handphone kita. Kita gak main-main lagi. Gak ada yang tidur-tiduran lagi. Yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh beribadah lagi. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji, melompat buat nama Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan, beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk semuanya kita bangkit berdiri karena kita mau memuji nama Tuhan. Amin. Sama-sama tepuk tangan. Kita mau bawa pujian yang paling semangat buat Tuhan Yesus. Amin. Karena kita sayang sama Tuhan Yesus. Kita sama-sama mau menyembah memuji Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian.
bersemangat, amin. Amin. Yang masih bersemangat boleh katakan yes. Yes. Sekali lagi katakan yes. Yes. Oke, semua yang masih bersemangat, semangatnya kita simpan buat minggu depan. Sekarang kita duduk lagi. Kita ambil posisi yang paling nyaman. Karena kita mau menyembah Tuhan Yesus, amin. Yuk, tutup matamu. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Sebelum kami menyembah-Mu, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau ketemu Tuhan Yesus. Tuhan datang ya. Yuk mari sama-sama tutup matamu. Katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama katakan dari awal. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sekali lagi katakan Engkau.
sebelum bangkit berdiri, mari bangkit berdiri bersama-sama yuk. Hormat. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Angkat wajahmu kepada Tuhan. Katakan kepada Dia, yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum kepadamu Yesus, akan Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Tutup mata adik-adik, papa, mama, mbak, suster, kakak-kakak, siapa saja yang hari ini kau bisa ikut ibadah online anak-anak. Tutup matamu, angkat tangan kamu kepada Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Mari dalam sikap menyembah, dalam sikap menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita hormati Tuhan dengan sikap kita, sikap tubuh kita, hati kita. Tidak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang bercanda-canda dengan temannya. Mari masing-masing datang kepada Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Aduh, adik-adik ayo dengarkan suaranya. Papa, mama, siapa saja yuk sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang sudah hafal boleh tutup matanya. Haleluya. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. 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 Mari adik-adik bersama WA Singer. Angkat tanganmu, angkat wajahmu kepada Tuhan. Tuhan, kami datang siang ini. Kami menghampiri tatamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan. Ayo katakan adik-adik semua yuk. Dalam sikap penyembah Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Kami kangen kepada Tuhan. Kami rindu kepadamu. Bagus, katakan lagi. Ayo semua serius. Terus datang. Datang kepada Tuhan siang hari ini. Kau boleh tanggalkan kesedihanmu. Tanggalkan setiap hal yang bisa menghalangi engkau datang kepada Tuhan. Ada Tuhan di sini. Ada Tuhan Yesus di rumahmu. Oh ya.
saja menyembah Tuhan. Terus adik-adik doa, papa mama boleh doa, adik-adik boleh menyembah Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Ya bagus adik-adik, terus adik-adik boleh doa, papa mama juga mbak suster boleh doa. Apa yang menjadi kerinduan hatimu, nyatakan kepada Tuhan siang hari ini. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di rumah kita. Tuhan juga kangen bertemu dengan kita semua. Ayo datang sama Tuhan, pegang tangan Tuhan. Sembah Dia. Terus doa, doa adik-adik doa. Kau tak merasakan Tuhan ada, kasih-Nya sedang dicurahkan kepada kita. Terus sembah Tuhan. Curahkan ya Roh Kudus, curahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami siang ini Tuhan. Adik-adik mulai terima, papa mama mulai terima. Ada urapan kasih turun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa korban persembahan kami. Kami bawa pujian kami. Kami bawa penyembahan kami, Tuhan. Ini hati kami. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Katakan adik-adik. Dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah. Mari berikan penghormatan kepada Tuhan. Sembah Dia dan puji penuhi Tuhan senang siang hari ini. Engkau lihat Tuhan tersenyum. Dia melihat banyak anak-anak yang serius menyembah Tuhan. Yesus Tuhan adalah, sebab Engkau Tuhan dan Raja kami selama-lamanya. Penuhi tata-Mu, sembah dan puji. Penuhi tata-Mu, sembah dan puji. Penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau siang ini kami bisa datang menyembah, kami bisa ketemu dengan Tuhan. Kami tahu Engkau juga rindu berjumpa dengan kami Tuhan.
Terima kasih buat cintamu, buat kasihmu yang kau curahkan siang ini di tengah-tengah kami. Tuhan terus peluk setiap kami, dekap setiap kami dengan tangan kasih-Mu. Tuhan kami bawa setiap adik-adik, papa mama, keluarga-keluarga yang hari ini Tuhan mereka sedang ibadah online ini. Kalau ada di antara mereka yang sakit Tuhan hari ini, kami sepakat berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan pulihkan setiap mereka Tuhan. Mereka yang sedang bersedih, berduka, Engkau hadir bagi mereka. Engkau memeluk setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rasakan Tuhan, hadirat-Mu begitu kuat siang ini. Menjamah setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami. Beri kami Tuhan hati yang mau mengerti. Setiap firman-Mu tidak akan berlalu. Tapi terus mengubahkan hidup kami. Mengerjakan hidup kami. Semakin hari kami boleh semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama. Katakan amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik, papa mama semua boleh duduk kembali. Shalom adik-adik, shalom papa mama, mbak suster, shalom kakak-kakak semua. Kita ketemu lagi. Nah hari ini Kak Oktav mau bawakan satu cerita ya. Tapi sebelumnya Kak Oktav terus tidak bosan kasih tahu tema daripada tahun ini adalah tahun integritas atau integrity. Apa sih integritas itu? Yuk adik-adik kita sama-sama hafalin ya. Integritas adalah, nah yang pertama, apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, yang kita katakan, dan yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Sudah hafal? Sekali lagi ya, yuk sama-sama Kak Oktav supaya kita ingat dan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Adik-adik boleh ikuti gerakannya. Kalau hati pegang dadanya, pikiran pegang kepalanya, kata-kata pegang mulutnya, kemudian waktu yang dilakukan adik-adik tangannya boleh begini. Siap ya? Kak Oktav hitung sampai 3. 1, 2, 3. Integritas artinya apa yang ada di hati. Apa yang ada di pikiran, apa yang kita perkatakan, dan apa yang kita lakukan, semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Oke, nah ayatnya kita baca lagi, nanti Kak Aca akan bantu ayat ini untuk kita semua. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, silakan Kak Aca. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, muda atau kecil sama. Ya, terus? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ayat ini mau mengajak adik-adik bahkan kita semua, kita bisa kasih contoh buat orang lain yang mungkin usianya lebih tua dari kita. Melalui perkataan, melalui kasih kita, melalui kesetiaan, kesucian kita, mereka bisa mencontoh hidup kita. Nah adik-adik, hari ini Kak Oktav mau cerita, ya tema bulan ini tentang takut akan Tuhan. Kalau adik-adik lihat flyer-nya, di situ ada kata-kata judulnya siap gerak. Ya kan, hormat, gerak. Nah, adik-adik lihat di situ ada gambar, ya, ada 2 orang anak, yang satu pegang bendera merah putih dan yang satunya berdiri di depan bendera dengan sikap tegap sempurna, lalu tangan kanannya diangkat di depan dahi di kepala. Lagi ngapain anak ini? Anak ini lagi menunjukkan bahwa dia hormat kepada bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih. Apalagi ketika dia dengar lagu ini adik-adik. Siapa
Siapa yang tahu ini lagu apa? Oh iya Kak, lagu kebangsaan Indonesia. Judulnya Indonesia Raya. Ya, kita dengar refrennya saja. Dan mau ikut nyanyi juga boleh. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lalu temannya berkata begini, tegap, gerak. Ya, kalau tegap gerak sudah boleh bebas kembali. Nah, adik-adik, kenapa kok Kak Okta puterin ini ya? Ya satu, adik-adik kan udah lama nggak upacara ya. Mungkin 1 tahun kita nggak upacara bendera, nggak nyanyi lagu ini. Tapi hari ini kita melihat ada satu sikap penghormatan. Penghormatan kepada apa Kak? Kepada bendera merah putih, bendera Indonesia dan juga lagu kebangsaan. Memang sudah diatur kalau kita menyanyikan lagu ini nggak boleh sambil bercanda-canda, harus sikap tegap sempurna, tangan ke samping, kemudian ada berapa juga orang yang menghormat. Nah ini tanda penghormatan. Nah hari ini adik-adik, Kak Okta mau cerita tentang rasa hormat atau sikap hormat. Hormat kepada siapa Kak? Betul, kita harus hormat kepada negara, kepada pemimpin kita, kepada orang tua kita, kepada lambang-lambang negara kita, termasuk bendera, lagu Indonesia dan sebagainya. Tapi yang penting di atas segalanya, adik-adik kita harus mempunyai rasa hormat, harus menunjukkan sikap hormat kepada siapa? Iya betul, kepada Tuhan, kepada pencipta kita. Lalu ada yang tanya, Kak, hormat kepada Tuhan apa seperti gambar ini? Lalu berdiri, lalu sikap hormat begini. Bukan adik-adik, kalau kepada bendera sikap hormatnya begini. Tapi kalau kepada Tuhan, hormatnya gimana ya Kak? Nah melalui kisah ini, Kak Okta mau ceritakan bagaimana sih cara sikap kita menghormati Tuhan. Tadi kakak-kakaknya tadi yang WL, yang singer, pemusik mereka nyanyi tentang kekaguman, penghormatan kepada Tuhan. Tadi siapa yang nyanyinya waktu doa, waktu nyembah sungguh-sungguh, coba angkat tangannya. Wow, Kak Okta percaya banyak. Nah itu salah satu sikap. Kalau kita menghormati Tuhan, waktu kita nyanyi pasti dengan sikap yang baik. Enggak sambil colek-colek temannya, enggak sampai garuk-garuk badan, enggak sambil makan. Itulah sikap hormat kita adik-adik. Nah orang yang takut akan Tuhan, dia pasti punya sikap hormat kepada Tuhan. Nah, Kak Okta mulai dari cerita begini. Ada 2 orang ini, sepasang suami istri, bapak ibu, lagi komat kamit. Kayaknya mereka juga lagi sujud, tangannya ditaruh di depan dada. Kayaknya mereka juga lagi menghormati sesuatu. Tapi apa yang mereka hormati ya adik-adik ya? Ada yang tahu? Yuk kita klik aja gambarnya. Hitung sama-sama yuk Kak Oktav yuk. 1, 2, belum semua. Coba sama-sama dengan Kak Oktav. Siap ya? 1, 2, 3. Nah rupanya inilah yang mereka sedang hormati adik-adik. Kak mana ya? Ada lihat, coba lihat. Ada gambar yang muncul pelan-pelan. Mereka lagi menghormati ini adik-adik. Nah semakin lama semakin jelas, semakin dekat. Apa ya yang lagi mereka hormati ya? Ada yang tahu? Kayaknya gambar binatang ya Kak ya? Binatang apa ya? Kayak mirip-mirip kerbau atau mirip-mirip sapi. Kayaknya sapi deh adik-adik. Nah kita lihat ya. Wow ternyata ini adik-adik yang mereka sedang hormati. Mereka sedang sujud, mereka menyembah kepada sapi ini dalam bentuk patung. Kok bisa ya Kak? Kok sapi dihormati, sapi dipuji-puji, disembah sama dia. Ini adik-adik gara-garanya. Nah jadi waktu itu orang Israel setelah keluar dari Mesir, mereka jalan di padang gurun, mereka sempat membuat sebuah patung.
patungnya bukan dari batu adik-adik, dari emas. Emas beneran loh, bukan emas oktav, bukan. Tapi emas beneran, warnanya kuning. Mahal gak adik-adik? Mahal. Satu cincin aja, itu kalau kita beli bisa harganya bisa 5 juta atau 6 juta. Ini dibuat jadi sapi adik-adik, patung sapi. Wow, harganya pasti miliaran bahkan triliunan mungkin. Pasti banyak sekali. Kok mereka buat? Iya, mereka buat lalu mereka sujud, mereka menyembah kepada patung ini. Mereka keliling di situ sambil mereka nyanyi-nyanyi mungkin. Ada yang joget-joget, ada yang teriak-teriak. Lalu mereka bilang, hai Tuhan kami, Allah kami, tolong kami, tuntun kami di padang gurun ini. Masa adik-adik kok mereka minta tuntun kepada patung sapi? Apa enggak salah adik-adik? Nah ternyata ada yang tanya nih, kak siapa ya yang mimpin mereka keluar dari tanah Mesir? Masih ingat enggak adik-adik? Siapa yang pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu mereka melewati laut yang terbelah jadi dua. Masih ingat siapa yang mimpin? 4 huruf loh namanya, depannya M. Siapa? Iya, namanya Musa. Kak Musa di mana ya? Ternyata adik-adik Musa nggak ada di situ. Kemana ya? Musanya waktu itu lagi disuruh Tuhan naik ke atas Gunung Sinai. Tuh ada gunungnya adik-adik ya. Gunung Sinai. Jadi Musa dia naik ke atas Gunung Sinai. Dia harus puasa, nggak makan, nggak minum. Disuruh naik Tuhan. Ya ke sana. Sehari ditunggu nggak turun-turun. 2 hari nggak turun-turun. Seminggu nggak turun-turun. Mereka mulai khawatir, mulai gelisah, mulai takut. Lalu orang-orang ini lalu datang kepada Harun. Harun ini kakaknya daripada Musa adik-adik. Harun ini juga dipilih oleh Tuhan bersama-sama Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu mereka ngomong sama Harun, Om Harun, iya kenapa? Kita bagaimana? Siapa yang tolong kita nanti? Siapa yang pimpin kita? Musa gak turun-turun, dia naik ke atas gunung nih, sudah lihat nih, sudah 10 hari nih, dia gak turun-turun. Yang lain bilang, mungkin Om Musanya udah mati di sana. Mungkin dia tersesat, dia nggak bisa pulang. Siapa yang akan pimpin kita? Harunnya bilang, ya udah tunggu aja. Oke kami tunggu. Ditunggu adik-adik. 11 hari, 12 hari, 20 hari, 21 hari. Nggak turun-turun. Mereka semakin takut, semakin gelisah. Lalu mereka berkata, Harun nggak bisa gini. Kita harus buat Allah yang baru. Dan Allah itu nanti kita akan sembah untuk menolong kita. Lalu sayangnya Harun ini juga menuruti keinginan mereka. Lalu Harun bilang begini, oke kalau gitu kalau kita mau buat Allah yang baru, kamu kumpulin emas. Emas apa? Emas dari anting-anting. Kok emas dari anting-anting ya adik-adik ya? Kok bukan emas? Emas kan banyak ya, ada yang dipakai cincin, ada yang dijadikan kalung, ada kalung di leher, ada gelang tangan, gelang di kaki, ada hiasan di hidung, banyak. Tapi kenapa kok yang diminta kok emas yang di telinga? Nah adik-adik dengar baik, iblis itu mengajak, si jahat mengajak orang Israel supaya artinya apa? Supaya mereka nggak denger-dengeran lagi sama Tuhan. Karena anting-antingnya di mana? Di telinga. Telinga itu gunanya untuk apa? Untuk mendengar adik-adik. Sebenarnya Tuhan itu menyuruh orang Israel untuk taat. Untuk suka dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tapi hari itu sementara Musa naik ketemu Tuhan. Iblis turun adik-adik. Saya yakin iblis lihat, Musa naik, kita turun yuk. Kita kacauin bangsa Israel. Kita bujuk mereka untuk datang sama Harun untuk buat Allah yang baru, yaitu patung sapi atau lembu emas. Lalu mereka buka anting-anting mereka, lalu dikumpulin, lalu dilebur. Dilebur tuh dimasak jadi cair, lalu dijadikan
bongkahan begitu, lalu mereka pahat adik-adik. Lalu dibuatlah jadi patung lembu emas ini. Lalu patung ini mereka puji, mereka sembah, bahkan mereka buat satu mesbah itu seperti satu meja di depan patung itu, lalu mereka taruh makanan, mereka taruh sesajian untuk diberikan kepada patung lembu emas itu adik-adik. Waduh, kok begini ya orang Israel? Itu semua adalah tindakan yang jahat, yang keji di hadapan Tuhan adik-adik. Padahal di atas gunung Tuhan lagi kasih firman kepada Musa. Tuhan tuliskan, ada 2 loh batu adik-adik. Yang di sekolah minggu sudah pernah diajarin ya. Ada 2 loh batu, Musa pegang 2 batu, loh batu namanya, yang kiri sama kanan. Nah itu Tuhan sendiri loh tulis, pakai jarinya ditulis, berisi hukum-hukum Tuhan. Yang 1 sampai 4 mengatur manusia dengan Tuhan. Yang 5 sampai 10 mengatur hubungan manusia dengan manusia. Tuhan lagi tulis, Tuhan lagi firman, Tuhan lagi ngobrol dengan Musa. Oh Musa senang adik-adik dalam kemuliaan, di situ bisa ngobrol sama Tuhan. Oh dia senang, ore Tuhan kasih firman. Sementara Tuhan tulis, Musa naik, iblis kacaukan bangsa Israel. Orang Israel gak mau denger-dengeran lagi sama Tuhan. Lalu mereka mencari Allah yang lain. Mereka buat Allah yang lain. Adik-adik dengar baik. Kak Okta percaya hari itu hati Tuhan sedih sekali. Kenapa? Karena Tuhan diduakan. Mereka mencari Tuhan yang lain. Padahal selama ini Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang lepaskan mereka dari Mesir, Tuhan yang tuntun. Kalau siang hari ada tiang awan, kalau malam ada tiang api, itu sebenarnya Tuhan sendiri. Tuhan kasih makan, Tuhan kasih minum. Tapi hari itu mereka tinggalin Tuhan adik-adik. Bayangkan betapa sedihnya hati Tuhan. Lalu Tuhan berkata, Musa turun. Engkau lihat bangsamu, mereka sudah tinggalin aku, mereka enggak cinta lagi sama aku, mereka sudah menyembah kepada Allah yang lain. Nah kita lihat dulu videonya adik-adik ya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. 40 malam Musa ketemu Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Mereka datang kepada Sebab Musa Harun. ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Ya, lembu itu sapi. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Padahal yang nuntun itu Tuhan sendiri adik-adik, bukan sapi itu, Tuhan yang baru. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Patung itu, sesudah itu orang taruh duduklah bangsa itu makanan, untuk makan dan minum dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu Musa turun adik-adik. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah
Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Musa jadi marah. Dilemparkannya lah kedua Lalu dia loh banting itu dua dari loh batu itu tangannya sampai hancur. dan dipecahkannya. Diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Tadi kita lihat waktu Musa turun, dia bawa dua batu yang ditulis oleh tangan Allah sendiri berisi hukum Tuhan. Tapi waktu dia turun, dia lihat adik-adik dengan mata kepalanya sendiri bagaimana jahatnya orang Israel. Mereka tinggalin Tuhan, lalu mereka berkata kepada patung itu, Allah kami, tuntunlah kami, Engkaulah yang menyelamatkan kami. Padahal Tuhan sendiri adik-adik yang menuntun mereka keluar dari Mesir dengan susah payah. Melewati laut merah, laut berau. Tuhan pimpin mereka. Tapi hari itu betapa sedihnya Tuhan. Lihat bangsa Israel melupakan Tuhan dan berbalik kepada Allah yang lain, kepada berhala. Adik-adik, Musa di situ marah. Lalu dia banting sampai hancur. Lalu Tuhan suruh Musa untuk naik lagi ke atas gunung. Untuk apa adik-adik? Dari cerita ini, Kak Okta kasih tahu, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan marah, iya benar. Tuhan hukum orang Israel, iya. Ada ribuan orang yang hari itu harus mati karena mereka berbalik daripada Allah. Tapi dengar baik. Musa, dia berdiri bagi orang Israel. Musa berkata, Tuhan jangan hapus nama mereka. Kalau engkau tetap mau hukum mereka, engkau hukum aku saja. Lebih baik hapus saja namaku dari kitab kehidupan. Musa berdoa bagi mereka. Musa mohon anugerah, kemurahan Tuhan untuk Tuhan mengampuni orang Israel. Tuhan ampuni adik-adik, walaupun ada banyak orang Israel yang harus mati karena mereka berontak kepada Tuhan. Lalu Musa disuruh naik dan Tuhan ganti dengan hukum yang baru, dengan law yang baru adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana sih caranya kita menghormati Tuhan. Bukan dengan cara seperti tadi berdiri lalu kita angkat tangan kita hormat. Ya itu juga sikap hormat. Tapi hormati Tuhan itu dengan caranya gimana? Dalam loh batu yang satu tadi, yang pertama kita lihat cara menghormati Tuhan adalah tidak menduakan Tuhan adik-adik. Orang Israel sudah menduakan Tuhan, bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Hari ini Tuhan mau ngomong sama kita, Tuhan sedih kalau kita enggak lagi menghormati Tuhan, enggak lagi dekat dengan Tuhan. Caranya gimana Kak menduakan Tuhan? Adik-adik, ada banyak orang yang datang, mereka pergi kepada dukun. Mereka minta pertolongan kepada dukun. Mereka minta pertolongan, mereka pergi ke kuburan. Mereka pergi ke tempat-tempat yang mereka katakan angker segala macam. Untuk minta tolong, untuk minta sesuatu. Adik-adik dengar, ketika kita melakukan itu, Tuhan sedih adik-adik. Padahal kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa minta kepada Tuhan. Adik-adik harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Dia gak mau lihat kita berpaling daripada Tuhan. Kak, gimana lagi caranya menduakan Tuhan? Adik-adik, seringkali kita hanya mengejar berprestasi bagus adik-adik. Tapi kalau kita kejar itu, kita punya hobi sampai kita melupakan Tuhan.
Itu juga nggak bagus adik-adik. Siapa di sini dari pagi sampai ke pagi lagi sibuk main gadget terus, sibuk main game terus, nggak ada waktu lagi untuk berdoa bersama papa mamanya, nggak ada waktu lagi berdoa secara pribadi kepada Tuhan, nggak ada waktu lagi nyanyi untuk menyembah Tuhan, nggak ada waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu namanya kita sudah menduakan Tuhan, kita sudah membuat menyembah Allah yang lain. Itu namanya hobi. Hobi boleh adik-adik, nggak salah punya hobi. Tapi kalau hobi itu jadi Tuhan, kita puja, lalu kita tinggalkan Tuhan, kita nggak hormati Tuhan. Yang kedua dikatakan bagaimana tidak membuat patung dan menyembahnya adik-adik. Seperti orang Israel tadi, mereka buat patung lalu mereka sembah. Ya, nggak boleh adik-adiknya, patung apa saja. Kak, masa nggak boleh punya patung? Boleh, tapi kalau patung untuk kerajinan, untuk hiasan boleh. Tapi kalau patung itu dibuat lalu kita menyembah kepada dia, itu nggak boleh adik-adik. Nah yang ketiga di sini katakan tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Apa sih maksudnya Kak tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Adik-adik kita melihat kan banyak orang yang kadang-kadang bersumpah, tapi sumpahnya palsu. Bukan berarti nggak boleh bersumpah adik-adik, bersumpah dengan nama Tuhan itu bagus kalau dilakukan. Yang nggak boleh itu bersumpah, apalagi atas nama Tuhan, tapi nggak pernah dilakukan. Nah itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Atau begini adik-adik, siapa di antaranya pernah tuh ya mendoakan yang tidak baik. Jadi misalnya ada orang lalu kita berkata, biar Tuhan sambar dia dengan geledek. Nah itu nggak boleh adik-adik ya. Tuhan nggak seperti itu deh kayaknya. Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Kita tidak boleh menghakim orang lain, menyebut nama Tuhan supaya Tuhan berbuat jahat kepada dia. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang terakhir, menguduskan hari Sabat. Kak, apa maksudnya menguduskan hari Sabat? Nah, Tuhan menciptakan semua isi dunia termasuk manusia dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari yang ketujuh apa? Hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. Tuhan siapkan hari itu untuk manusia. Itu namanya hari Sabat. Sabat itu hari peristirahatan. Dibuat Tuhan untuk manusia. Supaya manusia bisa beristirahat. Istirahat apanya? Ya satu sih istirahat badan, jelas ya. 6 hari belajar, 6 hari bekerja papa mama. Ada 1 hari kita bisa istirahatkan badan kita. Tapi bukan artinya istirahat seperti gambar yang di sebelah Kak Oktav ini. Ya, tidur ngorok. Bukan itu adik-adik. Boleh istirahat tidur. Tapi sebenarnya Sabat itu Tuhan gunakan, Tuhan buat supaya kita, adik-adik, papa mama, mbak suster, kakak-kakak bisa ada waktu datang kepada Tuhan. Kak ini kan pandemi Kak, Covid gak bisa ke gereja, betul. Tapi adik-adik siapkan enggak waktu 2 jam, gak sampai 2 jam sih, kita 1 jam paling. Kita berdua dengan Tuhan melalui ibadah online seperti ini. Atau melalui Zoom bersama kakak-kakaknya, sharing firman Tuhan, kesaksian. Itu waktu untuk Tuhan. Waktu untuk adik-adik berdoa secara pribadi. Adik-adik bisa berdoa buat papa mama, buat sekolah, buat bangsa Indonesia, buat teman-temannya. Ada waktu enggak? Itu namanya Sabat adik-adik. Kalau kita ada waktu untuk Tuhan, artinya kita bisa menghormati Tuhan adik-adik. Jadi hari ini kita belajar, kalau kita takut akan Tuhan, kita punya sikap hormat kepada Tuhan. Sikap hormat kepada Tuhan ditandai 1, tidak boleh menyembah kepada Allah yang lain. Tidak boleh menduakan Tuhan. Tidak boleh kita melakukan sesuatu, kita jadikan Tuhan. Hobi kita jadikan Tuhan. Pekerjaan kita jadikan Tuhan, gak boleh. Yang kedua, jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. Ya. Yang ketiga, harus menyebut nama Tuhan dengan baik. Tidak boleh nyebut nama Tuhan untuk bersumpah palsu. Ya kan, tidak pernah dilakukan. Yang keempat, menguduskan hari Sabat artinya kita harus punya waktu untuk berdua dengan Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Tetapi adik-adik,
Sikap hormat kepada Tuhan itu ditunjukkan juga pada waktu kita nyanyi tadi, nyembah Tuhan. Kak Oktav percaya walaupun Kak Oktav tidak bisa lihat adik-adik. Tapi seringkali Kak Oktav habis ibadah dikirim gambar oleh kakak-kakak sekolah minggu, oleh papa mama. Ada yang mereka kirim gambar adik-adik lagi ibadah. Ada yang adik-adik lagi menyembah Tuhan, tutup matanya. Ada adik-adik yang lagi bersorak waktu lagu praise menyembah Tuhan. Beberapa waktu lalu Kak Oktav dikirimi ada satu orang ibu dari anak sekolah minggu dari luar kota. Ibu ini berkata, waktu statusnya berkata, saya sampai nangis ketika anak saya berdoa untuk saya. Lalu Kak Oktav iseng, Kak Oktav chat, ada apa Bu? Iya Kak Oktav, saya kena COVID. Tapi hari itu ketika ibadah online seperti ini, tiba-tiba anak saya diangkat tangannya dari luar kamar, diangkat tangannya. Saya bisa lihat anak saya angkat tangannya, lalu dia doain saya, dia minta Tuhan sembuhkan saya. Ibu ini dia nangis adik-adik. Kak Oktav tahu anak ini masih kecil, mungkin masih TK, tapi Kak Oktav percaya anak ini, dia tahu di situ ada Tuhan. Dia bisa hormati Tuhan, dia bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia nggak ibadah sambil makan, sambil tiduran, tapi dia sungguh-sungguh waktu berdiri-berdiri, waktu duduk-duduk, waktu angkat tangan, dia angkat tangan. Dia nggak bercanda-canda dengan temannya. Itu adalah sikap hormat kepada Tuhan. Hari ini Kak Oktav mau ajak, mulailah hari ini engkau bisa menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, dia pasti akan mencintai Tuhan. Dia akan siapkan waktunya untuk Tuhan. Dia suka ngobrol dengan orang yang dia hormati. Dia tunjukkan dengan sikap yang baik ketika datang. Ketika dia juga mempersembahkan sesuatu, mungkin uangnya, mungkin tubuhnya, dia juga pasti akan hormati Tuhan adik-adik. Amin. Kita aja kalau sewaktu-waktu diundang Bapak Gubernur atau Bapak Wali Kota atau diundang Bapak Presiden Jokowi ke istana adik-adik. Enggak mungkin kita enggak mandi ya. Amin. Enggak mungkin pakai sandal jepit. Pasti kita enggak boleh masuk. Tapi kita kepilih baju yang terbaik. Yang terbaik, yang bersih. Kita mungkin dengan wangi, dengan mandi, dengan sisir yang bagus. Karena apa? Kita mau menghadap orang yang kita kagumi, yang kita hormati. Hari ini kita menghadap Tuhan juga ya, yang menciptakan kita. Masa kita yang tidak punya sikap hormat, gak mandi, belum gosok gigi, ya kan ada yang gak pakai baju. Tapi kalau kita percaya, semua adik-adik juga dengan siap untuk menghadap Tuhan, papa mama juga. Yuk Kak Oktav undang yuk, kita semua berdiri. Kita akan datang lagi sama Tuhan. Kita mau doa sama Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berterima kasih. Karena Tuhan terus memimpin kami. Kami percaya kalau kami 1 tahun bisa lewati masa pandemi ini. Semua karena Tuhan. Kami bangga kepada Tuhan. Allah yang luar biasa. Allah yang pernah menuntut Israel keluar dari Mesir. Allah itu juga yang ada bersama-sama dengan kami hari ini. Mari adik-adik, papa mama semua bangkit berdiri yuk. Tutup mata adik-adik. Bangkit berdiri, kita mau datang sembah Tuhan. Adik-adik mulai doa. Papa mama mulai doa, Mbak Suster yuk. Kau tak percaya Tuhan ada. Dia Allah Immanuel, dia ada bersama-sama dengan kita hari ini. Mungkin saat ini engkau dalam keadaan yang tidak baik atau kurang baik. Mungkin ada di antara engkau yang sakit. Atau papa mamamu yang sakit hari ini. Gak apa-apa, datang sama Tuhan yuk. Kalau kita bisa menghormati Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin, Kak Oktav yakin, Tuhan juga pasti dengar doa setiap kita. Karena dia Allah yang mengasihi. Tadi kita melihat bangsa Israel tidak jadi dimusnahkan oleh Tuhan. Tuhan ampuni mereka. Tuhan suruh Musa naik kembali. Tuhan tulis lagi hukum yang baru.
Itu tanda bahwa Tuhan mengasihi mereka. Hari ini Tuhan juga mengasihi kita. Apapun kesalahan kita, apapun dosa yang sudah kita perbuat, kalau hari ini kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni dosa kita. Dia akan sucikan kita dengan darah-Nya yang kudus. Mari, yuk datang sama Tuhan. Mulai doa. Musik menyembah Tuhan. Adik-adik boleh berdoa. Papa, mama, mbak, suster, kakak, ayo boleh berdoa sama Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatimu hari ini? Apa yang menjadi pergumulanmu? Mungkin kau ingin berdoa buat papa, mama. Doakan mereka. Kau juga boleh berdoa buat kota Palembang, buat Indonesia. Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni bangsa kami. Kami berdiri seperti Musa berdiri. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa ini. Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan pulihkan kota kami Palembang. Biarlah turunlah kasih-Mu atas kota kami, atas Indonesia Tuhan. Biarlah kami bisa menunjukkan hormat kami. Biarlah bangsa ini bisa menjadi bangsa yang menghormati Tuhan. Biarlah terbuka pintu surga atas Indonesia. Biarlah terbuka pintu surga atas Palembang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni bangsa kami. Kami berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Curahkan kasih-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu. Biar ada pertobatan Tuhan atas Indonesia. Orang-orang boleh kembali menyembah kepada Tuhan yang benar. Mereka boleh menyembah kepada-Mu Yesus. Biarlah kerajaan-Mu dinyatakan. Mari angkat kedua tangan adik-adik, papa, mama semua. Naikkan lagu ini sebagai doa kita. Terbuka pintu surga atas kota Palembang. Katakan kerajaan-Mu. Ayo doa melalui pujian ini. Terbukalah pintu surga atas Indonesia. Atas Indonesia, kerajaan-Mu dinyatakan atas Indonesia. Mari doa buat Indonesia, adik-adik. Angkat tanganmu. Ini doa kami Tuhan. Kerajaan-Mu dinyatakan atas Indonesia. Terbukalah pintu surga atas kota Palembang.
Biarlah Engkau yang dipuji atas bangsa ini Tuhan, oleh bangsa ini. Sekali lagi sambil tepuk tangan, sambil tepuk tangan. Engkau dikagumi ya Tuhan, dalam hidup kami, dalam keluarga kami, di kota ini, bahkan di bangsa ini Tuhan. Engkau ditinggikan, dimuliakan, kerajaan-Mu dinyatakan atas Indonesia. Kami percaya ya Tuhan, kalau Engkau hadir di bangsa ini, maka bangsa ini tidak akan sama lagi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hari lepas hari Tuhan, Roh-Mu dicurahkan atas Indonesia, atas penduduk negeri ini, sehingga banyak orang berbalik kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak lagi beribadah, mereka bisa datang berbalik kepada Tuhan. Mereka bisa bertobat, menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu atas bangsa ini, atas kota kami Palembang, bahkan atas keluarga kami. Kami percaya ya Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Mereka yang sedang takut, khawatir, Tuhan Engkau memberkati mereka dengan orang-orang yang tepat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Yuk kau tak undang, kita pergi berdiri semua ya. Buka kedua tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Papa Mama, Mbak Suster, kakak-kakak, dan adik-adik semua yang setia mengikuti ibadah online dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang ini sampai Tuhan datang kedua kali untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik, Tuhan memberkati. Dadah. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing.
Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.